Boleh aku mencobanya? Kamera saja kamu tidak punya. Atas dasar apa kamu mau bergabung dengan klub fotografi kami? Iya, benar. Kalau bukan dari kalangan yang sama, jangan memaksakan diri untuk masuk. Mulai sekarang, klub kita harus meningkatkan standar syarat masuknya. Sembarang orang saja ingin masuk ke klub kita. Ayo jalan, aku tidak tahan dengan bau orang miskin. Dasar sekelompok orang yang memandang rendah orang lain. Kalau aku punya uang, hal pertama yang akan kulakukan adalah membubarkan dan menyusun ulang klub kalian. Nona muda, Nona muda, kalian salah orang ya? Nona muda, ini tuan besar. Aku juga sebenarnya tidak ingin mengakuinya, tapi setelah menyelidikimu, kamu memang adalah satu-satunya mutiaraku yang tertinggal di antara rakyat biasa. Anak-anak tuan besar yang lain sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Hanya Anda yang tersisa yang bisa mewarisi asetnya sebesar 10 triliun. 10 triliun? Kakek pikir kita lagi syuting film. Aku punya satu syarat, kamu harus menyembunyikan identitasmu di sekolah. Tetapi dalam 1 bulan, kamu harus menghabiskan 2 miliar. Menyembunyikan identitas dan menghabiskan uang. Kalau itu sih aku jago banget. Uang itu tidak boleh dihabiskan untuk dirimu sendiri, hanya boleh dihabiskan untuk orang lain. Hah? Jadi kalau aku melanggar aturan dan menghabiskannya untuk diriku sendiri, aku gagal? Benar, di akhir bulan saya akan memeriksa hasilnya. Semoga beruntung Nona muda. Wah, aku mendadak kaya raya. Tada, aku yang traktir. Ini semua aku belikan untuk kalian. Banyak banget. Karena gaji kerja paruh waktuku sudah keluar. Ayo cepat Kopi dimakan. Ini harganya 100.000 loh. Kok kamu tega membelinya? Cuma 100.000. Kapan uang ini bisa habis kalau begini? Wah, makanannya enak sekali. Ini semua milik kalian kok. Harus selalu ingat aturan. Boleh tidak aku minta cicip beberapa gigit? Ah, boleh. Ini makanlah. Nah, berarti yang kumakan ini milik kalian ya, bukan milikku sendiri. Kenapa aku lihat dia yang paling pengen makan ya? Menghabiskan uang dengan cara begini terlalu lambat. Tina, aku sudah mendaftarkanmu ke kelas les privat piano. Hah? Rere, aku sudah mendaftarkanmu ke kelas taekwondo. Lily, aku akan membantumu mengejar idolamu. Ini kartu pas akses masuk ke belakang panggung untuk foto bersama. Ini kartu koleksi dan cindera mata resminya. Ditambah lagi, semua pakaian dari merek yang diiklankan oleh idolamu juga sudah siap semua. Kamu menang lotre ya? Bukan. Kami tidak mau tahu, kamu sebenarnya melakukan bisnis ilegal apa? Yang penting kalian terus habiskan saja uangnya, oke? Nah, ini baru namanya menghabiskan uang. Suara ini benar-benar suara uang yang sedang mengalir keluar. Enak sekali didengar. Hei, karena dia punya bakat, tolong perpanjang kelasnya untuk 1 tahun lagi. Dia punya bakat, perpanjang 1 tahun lagi. Aku mau terbang ke Thailand untuk mengejar idolaku. Semua biaya akomodasi dan penerbangan sudah aku bayari. Dadah. Dadah. Selanjutnya, saatnya balas dendam. Bubarkan klub ini. Kita susun ulang dari awal dan aku yang akan menjadi ketua klubnya. Sekarang pendaftaran sudah dibuka. Hei, kamu mau jadi ketua klub? Siapa saja yang bergabung dengan klubku, semua peralatan kamera aku yang tanggung dan kubelikan. Wah, kamera lamaku saja cicilannya belum lunas, tapi kamera-kamera ini semuanya tipe model terbaru dan bagus sekali. Siapa saja yang mau membeli kamera model paling baru, silakan datang kepadaku. Kesempatan terbatas. Dasar kalian sekelompok pengkhianat. Batas waktu 1 bulan sudah habis dan Nona muda telah menghabiskan seluruh uangnya melampaui batas minimum. Selamat, Anda berhasil. Aku menyerah, aku tidak mau berpura-pura lagi. Sebenarnya, aku adalah putri dari orang terkaya di kota ini. Astaga, bikin aku kaget saja. Kupikir kamu kaya karena melakukan perbuatan yang tidak benar. Kalau begitu, aku mendaftar jadi pengawal pribadimu ya. Aku mendaftar jadi penasihat estetik Aku mau kamu. jadi fotografer pribadimu untuk menghasilkan foto-foto yang bagus. Aku ini sangat pandai mengatur jadwal perjalanan karena sering mengejar idola. Aku mau jadi asisten pribadimu. Untuk sesaat, aku tidak bisa membedakan apakah menjadi putri orang kaya itu membuatku merasa keren. Sekarang giliranmu yang harus menyingkir. Anak-anak tuan besar yang lain sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Hanya Anda yang tersisa yang bisa mewarisi aset yang sebesar 10 triliun. Hei kalian, Ada apa? sebentar lagi seminar kita akan dimulai dan kita bisa terlambat. Belum pernah tuh lihat orang yang begitu terobsesi dengan penampilannya. Tidak apa-apa, kita bisa langsung lari ke tempat seminar nanti. Tunggu sebentar lagi, Fanny bilang cuma butuh waktu 5 menit lagi. Kali ini terlalu membajakannya. Kalau aku dari dulu sudah tidak tahan dengan sifat jangan cantik ini. Aku belum pernah melihat orang yang sekedar mencintai kecantikan se-ekstrim Fanny. Fanny memang teman sekamar kita yang paling modis, paling rapi, dan paling cantik. Fanny, kamu sedang merapikan pakaian untuk pergantian musim ya? Sudah dirapikan selama 3 jam loh. Semua pakaianku ini sudah dipasangkan satu sama lain. Kemeja putih dipadu dengan celana jeans gaya jam 8 pagi ini terlihat sangat praktis. Kalau yang ini untuk pakaian kencan dipadukan dengan kalung mutiara dan mahkota kecil. Wah, ini terlalu detail dan modis. Ada juga yang ini, pakaian untuk membuang sampah. Atasan tank top dipadu dengan celana pendek, menarik perhatian dan kelihatan cerah. Kan untuk membuang sampah saja punya paduan pakaian yang tetap ya. Modis sih modis, tapi pakaianmu yang berantakan ini banyak sekali. Aku sampai tidak punya tempat untuk melangkah. Iya, benar juga. Hari ini kita pergi untuk syuting video promosi kampus dan yang syuting itu bukan kamu. Kenapa kamu berdandan secantik ini? Ada banyak orang yang menonton nanti, tentu saja harus terlihat cantik. Kita kan cuma tim editor di balik layar. Orang-orang
Orang-orang hanya akan mengira bahwa seluruh pikiranmu cuma tertuju pada wajahmu saja. Menampilkan versi terbaik diriku di depan orang lain itu membuktikan kalau aku peduli dengan acara ini. Sudah tidak tertolong lagi. Ayo kita berangkat duluan saja. Punya teman sekamar yang cuma peduli pada wajahnya seperti itu pasti sangat merepotkan kan? Sama sekali tidak. Justru karena mengikuti Fanny kita semua jadi semakin cantik. Hah? Semua pakaianku sudah selesai dirapikan. Foto-fotonya ada di dalam album ini. Nanti kalian bisa melihat ini untuk memilih baju dan memakainya sesuka hati. Wah, ini benar-benar paduan berpakaian yang sempurna. Kebetulan nanti sore aku ada kencan. Aku mau pakai yang ini. Hiasanmu yang sekarang tidak cocok. Baju ini harus dipadukan dengan riasan ala Korea. Kamu harus sering-sering menonton video tutorial riasan Korea. Sini, biar ku perbaiki riasanmu. Wah, sekarang aku punya penata rias pribadi. Bagaimana cara menempel bulu matanya? Bagaimana cara membuat kantung mata Kalau bawah? mau bulu matanya lentik, karena mengikuti Fanny, gaya berpakaian kami jadi meningkat dan cara merias wajah kami juga jadi lebih baik. Kak, kami datang untuk membantu. Kamu terlihat cantik sekali hari ini. Tentu saja, mereka ini teman-teman sekamarku, semuanya juga Iya, cantik-cantik. pakaian asrama kalian semuanya bagus. Sini, ikut jadi figuran di depan kamera. Nanti bisa menambah nilai kredit semester. Baguslah, kebetulan aku memang sedang kekurangan nilai. Wah, kita harus benar-benar berterima kasih pada Fanny. Karena Fanny cantik, kita semua jadi ikut tersorot dan diperhatikan. Sangat mencintai kecantikan adalah bentuk dari usaha untuk menjadi lebih baik. Aku sudah siap. Wah, cantik sekali. Ayo kita cepat berangkat. Lain kali aku juga harus berdandan dengan baik. Terima kasih semuanya. Siang ini kita makan salad. Aku yang traktir. Ya, kami sudah makan itu seminggu penuh. Kalian sendiri kan yang bilang ingin diet. Aku ingin makan daging. Sudah mau terlambat. Ayo jalan-jalan. Bagaimana rasanya memiliki teman sekamar yang sangat mencintai kecantikan secara ekstrim? Rasanya seperti ikut terbawa dan terinspirasi untuk menjadi lebih baik bersama-sama. Kalian berdua sama-sama suka Fanny. Wah, drama tentang kakak beradik yang bermusuhan terjadi di kosan kita nih. Terus cewek cantiknya siapa? Fanny. Oh, kembang kampus dari jurusan desain busana itu ya. Kita bersaing secara adil, kamu semiskin ini siapa juga yang mau sama kamu? Uang nggak bisa menyelesaikan semua masalah. Fanny bukan tipe orang yang kayak gitu. Kenapa anak kembar yang satu bisa jadi anak orang kaya baru, tapi yang satunya kelihatan kayak dari lingkungan miskin? Jadi gini, satunya dari kecil ikut ibunya yang merupakan orang terkaya, sedangkan yang satu ikut ayahnya, makanya nggak punya uang. Lihat saja nanti. Haji, siapa sih yang lagi ngomongin aku? Fanny, ku dengar kamu mau magang di perusahaan media. Ibuku punya investasi di sana, aku bisa bantu bilangin ke mereka. Wawancaraku sudah lolos dari awal kok, sama sekali nggak butuh bantuan koneksimu. Aku baru beli sepeda motor baru nih, yuk ikut aku jalan-jalan sore. Mau beli apa aja juga boleh. Gak tertarik. Aneh banget, apa benar ini Fanny yang selama ini ku kenal? Kan sudah ku bilang, uang itu nggak ada gunanya. Ini baru ronde pertama. Siapa ya? Anu, aku takut kamu kegelapan, makanya aku nemenin kamu. Memangnya siapa yang berani macam-macam sama aku? Ini buku keluaran terbaru buat kamu. Nggak tertarik? Kenapa Fanny berubah ya? Bukannya dia paling suka membaca. Kamu juga ditolak kan, tapi aku merasa ada yang aneh deh. Kalian berdua yang ngejar Fanny sudah balik, jangan sampai ketipu sama dia. Hah? Apa? Dia itu ahli mengatur waktu. Hari ini aku nggak sengaja melihat kalian berdua di waktu yang sama. Aku dan Fanny kan lagi di perpustakaan buat berbagi pengalaman magang. 2 hari ini emang sifatnya agak berubah-ubah sih. Tapi aku juga melihat Fanny lagi main motor-motoran di tempat arcade game. Cewek ini nggak gampang ya. Kalian ketemunya jam berapa? Jam 3 sore, di waktu yang sama. Kalian juga kembar. Aku adiknya, sifatku lebih lembut. Aku kakaknya, adikku nggak enakan orangnya, jadi biasanya aku yang melindungi dia. Pantas saja. Ternyata selama ini kita salah mengenali orang. Yang kusukai ternyata si adik. Kalau aku suka si kakak, Aku sabuk hitam taekwondo loh. malah makin mantap. Yuk kita pergi beli buku. Ayo ikut aku jalan-jalan sore naik motor. Pasangan mana yang ingin kamu hancurkan? Orang dewasa nggak akan memilih, aku mau dua-duanya. Rere, apa kamu yang mengambil lipstikku? Enggak kok, aku cuma pakai sekali. Baru pakai sekali aja lipstikku sudah hilang. Bener, bukan aku. Sini aku bantu cari. Kalau kamu memang mau, aku kasih saja, tidak perlu mencuri kan? Rere, kalau benar kamu yang ambil, kembalikan saja. Aku benar-benar tidak ambil, nanti aku belikan yang baru deh. Jangan, kalau kamu membelikannya itu sama saja mengakui kamu yang ambil. Kamu harus membuktikannya. Mana buktinya? Kalau tidak ada, aku lapor ke dosen pembimbing. Mungkin aku salah ingat. Fanny, kamu hebat banget. Jangan terjebak untuk membuktikan diri. Ubah penjelasan menjadi serangan. Siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Hari ini ada pemeriksaan kebersihan asrama. Aku sudah buang sampahnya. Kalian jangan buang sampah lagi ya. Oke. Ya, asrama kita kena potong poin. Padahal tadi bersih kok. Tuh kan ada sampah di baknya. Fanny, jangan-jangan kamu belum buang sampah ya? Seingatku sudah kubuang. Memang kamu yang tidak becus piketnya. Tidak usah alasan. Fanny, kali ini kamu traktir kami makan saja sebagai gantinya. Oh, oke, aku traktir. Sudah aku bilang, pasti dia pelakunya. Kalau bukan, mana mau dia traktir.
Fanny, apa tugas kelompokmu ada yang salah judul? Tidak ada yang bilang padaku. Kan sudah dibilang harus dicek sebelum dikumpulkan. Fanny, kok kamu ceroboh banget sih? Semuanya jadi berantakan gara-gara Tapi kamu. bagian ini bukan aku yang tanggung jawab. Sudahlah, bilang saja ke dosen ini salah Fanny. Siapa suruh dia tidak mengeceknya? Kamu belum bayar ya? Aku tadi sudah bayar kok. Tadi aku tidak dengar suara notifikasinya. Kamu beneran sudah bayar? Beneran? HP ku nge-lag sebentar, aku tunjukkan. Berhenti bersikap seolah bersalah. Apa buktinya kalau dia belum bayar? Aku cuma tidak dengar suaranya saja. Itu masalahmu. Sekarang aku curiga. Jangan-jangan kamu sengaja mau menagih dua kali. Tidak usah direkam. Sudahlah, silakan pergi. Jangan terjebak untuk membuktikan diri. Ubah pembuktian diri sebagai serangan balik. Biarkan pihak lawan merasakan rasanya diserang. Fanny, paketku kamu yang buka ya. Cuma kamu sendiri di asrama tadi. Tunjukkan buktinya baru bicara. Hidungmu ini hasil operasi ya? Sepertinya kamu yang lebih butuh operasi. Kamu? Cie, malam-malam dandan cantik mau kencan sama siapa? Aku kan bukan kamu yang gonta-ganti pasangan. Tidak perlu membuktikan diri tapi langsung menyerang balik. Aku mengerti. Orang yang menuduhmu itu niatnya bukan karena ragu, tapi ingin mengendalikanmu, tidak perlu dipedulikan. Capek banget, aku minum dulu ya. Siapa nih yang naruh ini? Jangan-jangan surat cinta ya? Surat kutukan, siapa sih yang berani mengutukku? Jika ingin nasib buruk hilang, berikan surat ini ke orang berikutnya. Ini mah kelihatan banget bohongnya, aku nggak bakal percaya hal konyol begini. Aduh. Hah, kok ampuh banget? Mending kamu cepetan cari orang lain buat dikasih surat itu. Bener tuh. Tapi ke siapa ya? Semuanya kan orang baik, aku bakal merasa nggak enak kalau ngasih ke mereka. Minggir, Tuan Muda Vino datang. Kosongkan lapangan. Ayo semuanya minggir, kasih jalan buat Vino. Dasar preman kampus, mentang-mentang kaya bisa seenaknya sendiri. Bener banget, yuk kita pergi aja. Ayo Fanny. Aku masih ada urusan, kalian duluan aja ya. Kamu kan orang jahat, jadi nggak masalah kalau surat ini buat kamu. Hei, ada gosip besar nih. Apaan? Tuan Muda Vino dari jurusan sebelah jatuh dari tangga pas mau beli camilan malam, kakinya patah. Wah serius, itu sih namanya karma. Surat kutukan itu beneran ampuh, nggak mungkin sesial itu kan. Tapi kenapa akhir-akhir ini dia sial terus ya? Fanny mana? Jangan-jangan Fanny suka sama si preman sekolah itu. Aku sudah tahu surat itu dari kamu, Fanny. Kita kan tetangga dari kecil, tega banget kamu ngerjain aku sampai begini. Aduh, aku juga nggak nyangka suratnya bakal sekuat itu efeknya. Pokoknya mulai sekarang kamu harus tanggung jawab buat makan, pakaian, tempat tinggal, dan semua urusanku. Nggak mau. Aduh, sekarang aku jadi orang cacat gara-gara kamu. Kamu puas? Iya deh, iya. Bulan ini semua urusanmu biar aku yang tanggung. Aku maunya mie sapi, tapi jangan pakai daging sapi. Tambahkan cabai dan ketumbar, beli lagi sana. Makan mie sapi tapi nggak mau dagingnya. Kamu sakit ya? Mie dingin ini aku cuma mau yang dari kantin kedua. Aduh, ini terlalu panas, beli lagi. Teh susu ini aku maunya gula 50%, kalau nggak pakai gula gimana minumnya, beli lagi. Vino! Ya sudah, aku sudah lama tidak keramas. Halo, siapa yang mau keramas? Dia. Kamu sendiri yang keramasin aku. Jangan keterlaluan ya. Kalau surat kutukan itu aku laporkan, kira-kira kamu bakal kena hukuman tidak ya? Aduh, jadi anak muda itu memang enak ya. Apa? Ibuku bilang kalau peringkatku dari bawah lagi, kartuku bakal diblokir. Rasain, itu balasan karena kamu sok pamer. Fanny, bantu aku belajar sampai masuk 3 besar, nanti aku lepaskan kamu. Masuk 3 besar, itu tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada digit saldo di kartu bangku. Hanya omong, mau aku laporkan tidak? Iya. Tuan Muda, hari ini kita belajar bab 3. Ayo bangun. Hafalkan hari ini, nanti aku tes. Banyak banget. Demi uang jajanmu, semangat ya. Salah, ulangi lagi. Aku tidak salah lihat kan, si pembuat onar sekolah lagi belajar. Bertemu denganmu adalah keberuntunganku. Kalian jangan berani-berani ganggu Fanny. Keluargamu kaya, terus kenapa? Kalian pergi sana, Vino ada di bawah perlindunganku. Waktu kecil susah sekali ditindas, sekarang kok berubah drastis ya? Aduh, tenaga tanganmu kuat sekali. Kakimu sudah sembuh. Baru saja sembuh. Awas kamu ya. Vino, tunggu. Surat kutukan itu kamu yang taruh kan? Aku tahu itu. Aku cuma bercanda kok. Pergilah, jangan pernah sakiti Fanny lagi. Awalnya aku kira ini adalah kutukan kesialan. Tidak disangka, ini adalah pertemuan yang sudah ditakdirkan.
Teman-teman, aku sudah dapat formulir pendaftaran kompetisi ulasan film. Kami bahkan tidak tahu pendaftarannya sudah dibuka. Sepertinya hadiahnya sampai jutaan rupiah loh. Kalian benar-benar berpikir segalanya akan beres hanya dengan mendaftar. Meskipun kalian daftar, kalian cuma bakal jadi pelengkap saja, buang-buang waktu. Sepertinya benar juga. Mendingan seperti aku, banyak jalan-jalan dan main selama kuliah itu lebih menguntungkan. Ya sudah, aku tidak jadi ikut, mengeluarkan waktu dan energi hanya untuk formalitas saja. Aku baru tahu ada tempat main game yang seru banget, ayo ke sana. Aku mau daftar, kalau mencoba saja tidak berani, jadi pelengkap pun tidak pantas. Aku juga, sini isi formulirnya. Halo Fanny, Rere, asrama sudah dikunci, bisa tolong panggilkan ibu asrama untuk bukakan pintu? Kamu dari mana saja? Tina memberiku tiket pertunjukan stand up komedi, baru saja selesai. Fanny, kamu sudah 3 hari berturut-turut tidak ikut kelas pagi. Kuliah itu tidak lengkap kalau belum pernah bolos. Iya, lagi pula aku main sampai malam benar-benar tidak bisa bangun pagi. Oh iya, kompetisi ulasan film kemarin kita semua lolos seleksi, termasuk kamu, Tina. Loh, bukannya kamu bilang tidak daftar? Aku cuma iseng saja waktu itu. Bukan iseng, kamu sengaja menciptakan kesan tidak berusaha untuk menjatuhkan mental orang lain. Siapa yang terpancing, dia yang rugi. Kami juga sempat tergoda, tapi cuma Fanny yang benar-benar terjerumus. Coba pikirkan baik-baik, apakah cuma kamu yang benar-benar meninggalkan pelajaran? Akhir pekan ini ada acara di kebun binatang, aku punya beberapa tiket gratis, semua mau ikut. Aku tidak ikut, akhir pekan ini ada seminar berbagi pengalaman ujian dari Guru Vino. Kita kan baru semester 1. Beri aku 1, aku mau pergi kencan dengan pacarku. Boleh, ini. Kenapa Tina ada di sini? Bukannya dia ke kebun binatang? Ketidakseriusannya hanyalah cara untuk membuat orang lain lengah. Tugas kelompok bagianku sudah hampir selesai. Fanny, jangan lupa ya. Oke. Fanny, belakangan ini kamu sering begadang ya. Wajahmu terlihat kusam sekali. Iya, kemarin aku menonton film sampai larut malam. Kamu cobalah ini. Terima kasih, ini cocok sekali buatku. Fanny, ayo kita berfoto. Bunga mawar di sekolah sedang mekar bagus sekali. Lalu tugasnya? Dengan kulitmu yang bagus begini, aku jamin fotonya akan cantik. Ayo cepat. Ternyata benar ada orang yang berpura-pura santai di luar, tapi sebenarnya diam-diam berusaha dan mempengaruhi orang lain agar tidak belajar. Mulai sekarang aku akan berusaha sekuat tenaga. Fanny, ku dengar kamu lolos seleksi PNS. Dari 3.000 orang, kamu salah satunya. Usaha memang tidak akan mengkhianati hasil. Tina tidak lulus, dia bahkan gagal di lembaga pelatihan. Ku dengar dia mencoba membujuk kandidat lain untuk bermain-main, tapi malah dia sendiri yang gagal. Apakah di sekitarmu ada orang yang berpura-pura tidak berusaha seperti itu? Cuaca hari ini sangat bagus, ayo kita piknik. Wah, boleh juga. Tunggu sebentar, aku mau ganti rok baru dulu. Akhirnya buah blueberryku yang sangat berharga ini bisa dimakan. Ya, sudah ada yang berjamur, aku pilih-pilih saja mana yang masih bisa dimakan. Jangan Rere, kalau sudah berjamur satu kotak itu sudah ada bakterinya. Tapi aku sudah menyimpannya berhari-hari karena tidak rela memakannya. Ah, tidak apa-apa, nanti ku belikan lagi yang baru. Rere, bukannya kamu beli rok baru, pakai saja. Oh, itu aku siapkan untuk lomba pidato nanti, sekarang belum boleh dipakai. Lombanya kan masih setengah bulan lagi, pakai sekarang saja biar bisa segera menikmatinya. Jangan, aku sangat menyayangi rok itu, kalau kotor atau kusut rasanya sayang sekali. Dulu aku juga sangat menjaga barang-barang yang kusukai, tapi menjaga sesuatu secara berlebihan justru bisa menjadi sebuah pemborosan. Fanny, kamu beli kue sus dari toko yang baru buka itu ya? Rasa apa? Ada rasa coklat, stroberi, dan rasa matcha favoritku. Ayo kalian makan juga. Wah, terima kasih Fanny. Sisa 1 untuk setiap rasa. Makan rasa stroberi dulu, lalu coklat dan rasa matcha aku simpan untuk terakhir. Kue sus matchaku, aku datang. Oh, cuacanya terlalu panas, kuenya jadi basi. Fanny, kamu sedang sakit dan izin kelas ya? Kami berangkat dulu. Fanny, bagaimana dengan obatmu? Kami sudah terlambat. Asrama pacarmu kan dekat dengan apotek, minta dia tolong belikan saja. Tidak apa-apa, kalian berangkat saja. Dibandingkan rasa tidak enak badan, aku lebih takut merepotkan pacarku. Aku sangat menghargai hubungan ini, jadi aku selalu berhati-hati menjaganya dan tidak berani terlalu bergantung padanya. Kamu sakit tapi pergi beli obat sendiri, lalu apa gunanya aku sebagai pacarmu? Aku hanya ingin menghargai. Aku takut merusak hubungan kita. Kamu terlalu mandiri, itu malah membuatku merasa jauh darimu. Baju ini sangat bagus, aku akan memakainya setelah liburan nanti. Tidak disangka cuacanya langsung jadi sangat panas. Iya, aku langsung pakai lengan pendek dan celana pendek. Sekalipun belum pernah kupakai, sekarang malah jadi sia-sia. Hubungan yang awalnya sangat kupedulikan, malah aku jalani dengan rasa takut. Barang-barang yang kusukai, aku simpan terlalu lama. Oh, ini persis seperti blueberry yang berjamur itu. Aku bukan sedang menjaganya, tapi malah membuangnya. Ayo segera pakai baju barumu, kita pergi foto-foto cantik. Ayo, ayo. Kamu terlihat cantik sekali, kenapa disimpan terus? Jangan terlalu berhati-hati atau merasa tidak rela menggunakan hal-hal yang kamu sukai. Nikmatilah saat ini. Aku berencana membuat tim mahasiswa untuk jualan live streaming. Fanny, kamu yang urus persiapannya ya. Dosen, apa yang harus saya lakukan? Kamu perlu mengumpulkan beberapa teman sekelas, gunakan sedikit waktu di luar jam kuliah untuk live streaming, tidak ada masalah kan? Kalau aku menolak, apa aku bakal tidak lulus mata kuliah ini? Dosen, saya tidak punya uang untuk stok barang.
Jangan tegang begitu, apa aku seseram itu? Maaf dosen, saya tidak bermaksud begitu. Kita ini setara, tentu saja kamu punya hak untuk menolak. Sebelum kuliah, aku belum pernah bertemu dosen seperti ini. Pikirkanlah baik-baik, barang-barangnya aku yang bayar, asalkan ikut live streaming akan ada nilai tambahan. Untuk komisi penjualannya, nanti aku bantu ajukan ke pihak kampus. Terima kasih, saya akan memikirkannya. Dosen kuliah selalu baik padaku, tapi aku selalu teringat dengan guruku yang dulu. Ibu akan pilih satu siswa untuk maju mengerjakan soal di papan tulis. Fanny, ayo maju. Maaf Bu Guru, saya tidak bisa. Kalau tidak bisa, berdirilah di depan kelas sampai bisa. Kamu ini sepertinya memang tidak niat belajar. Beberapa anak perempuan memang hanya cocok menunggu untuk menikah dengan pria kaya. Bisa menikah dengan baik juga sebuah keahlian. Aku terlalu bodoh, ada kata-kata yang terlalu tajam yang diucapkan di usiaku yang masih terlalu muda. Ibu Guru sudah datang, silakan masuk. Mana orang tuamu? Oh, karena ini kunjungan mendadak, mereka sedang bekerja di luar kota dan belum pulang. Ibu Guru ingin makan sesuatu? Wah, kulkas di rumahmu ini bagus sekali ya. Ayah dan ibu saya jarang di rumah, mereka merasa kasihan karena saya tinggal sendiri, jadi mereka membelikan kulkas ini. Kulkas di rumah ibu sepertinya juga sudah saatnya diganti. Iya Bu Guru, nanti saya minta ayah dan ibu saya kirimkan link pembeliannya. Karena orang tuamu tidak ada, saya pamit dulu saja. Sampai jumpa Bu Guru. Benar-benar anak bodoh tidak mengerti kode. Silakan ambil hasil ujian bahasa Inggris kali ini. Fanny, nilai kamu turun drastis ya. Orang tua kamu sibuk kerja di luar kota dan tidak ada di rumah. Menjadi anak nakal itu cuma masalah waktu. Orang tua Fanny tidak ada di rumah ya. Wah, kasihan sekali. Apa bedanya dengan anak terlantar? Maaf Ibu Guru. Seharusnya ia menjadi penuntun paling hangat dalam hidup, tapi malah menjadi pisau paling tajam di masa muda. Fanny, Ibu Guru, ada apa? maaf ya tadi saya kurang ramah. Siang ini mau makan apa? Ayo saya traktir. Kenapa guru ini baik sekali dan tidak sombong sama sekali? Meskipun saya guru dan punya tanggung jawab pekerjaan, tapi di luar hubungan guru murid kita bisa berteman kan? Terima kasih Bu. Panggil kakak saja boleh? Hebat ya, guru kita membantu kita mengajukan kredit poin tambahan dan gaji magang. Dengan pengalaman ini akan jauh lebih mudah mencari kerja setelah lulus nanti. Guru yang baik bisa menerangi hidupmu. Semoga kalian semua bisa bertemu dengan guru yang baik. Hanya ada satu kuota untuk kompetisi drama pendek tahun ini. Pasti kamu. Tentu saja, aku selalu jadi peringkat pertama di kelas. Fanny, kamu yang terpilih. Tunggu Bu, jelas-jelas aku peringkat pertama di kelas, kenapa kuotanya diberikan kepada Fanny? Kamu peringkat pertama dalam jurusan kostum, tapi Fanny selalu melakukan riset tentang naskah. Ah, aku juga bisa menulis kok. Sudah diputuskan Fanny yang berangkat. Fanny, ini kelapa latte kesukaanmu, tadi aku lewat jadi sekalian ku belikan. Terima kasih, Fanny. Si tampan sekolah kita, Vino, mengirimkan bunga untukmu. Sama seperti bunga ini, kamu sangat cantik. Wah, dia tampan sekali. Fanny, kamu hebat sekali. Tampan, biasa saja ah. Dia benar-benar tampan. Oh iya, dengar-dengar Tina ditolak saat menembak Vino. Itu kan masa lalu. Kalau begitu aku terima saja ya bunganya. Fanny, kenapa semua orang sangat terkesan padamu? Tina, kita harus belajar cara menanam sauh di hati. Apa maksudnya? Banyak hal yang butuh strategi dan ketulusan. Lagi makan kok masih di depan laptop? Iya Bu, saya sedang menulis naskah. Naskah drama pendek kemarin juga menang penghargaan. Oh, hebat juga. Hanya saja di sekolah jarang ada kesempatan untuk menulis. Berusahalah, pasti akan ada kesempatan. Jadi kamu sudah tahu soal kompetisi itu? Tentu saja aku ingin ibu guru melihat usahaku. Pantas saja ibu guru sangat percaya padamu. Bukannya itu licik? Mungkin sedikit, tapi aku benar-benar bekerja keras. Wah, ternyata kamu juga menanam sauh padaku. Pantas saja tiap kali melihat kelapa latte aku langsung ingat kamu. Siapa yang paling manis saat tersenyum? Kamu. Siapa yang paling suka pakai Masih rok? Kamu. Berarti strategiku berhasil. Lalu bagaimana kamu membuat Vino mengingatmu? Oh, itu sebuah ketidaksengajaan. Wangi mawar. Jadi parfum yang ada di kartu itu adalah parfummu. Fanny memang selalu pakai aroma mawar. Begitulah, kamu harus punya keunikan agar selalu diingat. Aku mengerti sekarang, Fanny, kamu mau pacaran dengan Vino. Dia bukan seleraku. Syukurlah, lalu siapa pria yang tidak bisa kamu taklukkan? Ini hadiah ulang tahun untuk Vino. Astaga, menghabiskan uang untuk pria itu nasib buruk seumur hidup tahu. Tapi dia bisanya sangat baik padaku. Apa kamu kurang kasih sayang dari keluarga? Ayah dan ibuku sangat menyayangiku kok. Kalau begitu kenapa kamu masih sangat bergantung pada Vino? Aduh, bucin tingkat parah ini sudah tidak tertolong lagi. Apa aku benar-benar budak cinta? Tapi dulu saat ulang tahunku. Selamat ulang tahun.
Ini Aku tidak bisa menemanimu di 19 tahun ulang tahunmu sebelumnya. Sekarang aku tebus semuanya. terlalu mahal, Vino. Ini ulang tahun pertama kita sejak bersama. Tentu saja harus dirayakan dengan istimewa. Hadiah ulang tahun dari umur 1 sampai 20 tahun, Vino tulus sekali. Bukankah itu memang sudah seharusnya dia lakukan? Kamu ini terlalu gampang merasa puas, wanita baik hanya akan dapat nama baik, wanita jahat baru bisa mendapatkan segalanya. Apa aku memang kurang sadar terlalu bucin? Teh susunya harus yang panas ya. Perut pacarku kurang sehat. Dia tidak bisa minum yang dingin. Vino, tada, hadiah ulang tahunmu. Wah, bagaimana kamu tahu aku mau model yang ini? Karena aku diam-diam bertanya pada teman sekamarmu, suka tidak? Terima kasih sayang, aku sangat suka. Cinta itu kan memang harus saling memberi. Aku harus ke kampus untuk eksperimen di luar hujan. Aku pesankan taksi supaya kamu bisa pulang duluan. Oke, jangan terlalu lelah ya. Dingin sekali. Keterlaluan, dia bahkan tidak mengantarmu pulang. Dia ada eksperimen, dia memesankan taksi untukku. Kalau benar-benar takut kamu kehujanan, seharusnya dia memegang payung dan mengantarmu pulang. Rere, jangan sembarangan menerapkan apa yang kamu lihat di internet. Dasar budak cinta. Cantik, boleh minta WeChat-nya? Maaf, dia sudah punya pacar. Suhu dingin tapi kamu pakai baju setipis ini. Aku ambilkan shawl hangat ya. Astaga, ini pun kamu bisa tahan. Memangnya kenapa? Dia pamer kekuatan di depan pria lain lalu mengkritik pakaianmu yang tipis, keinginan mengontrolnya terlalu kuat. Jangan-jangan dia NPD. Apa dia memang bermaksud begitu? Memang benar hubungan bisa bertahan lama itu karena wanitanya yang terlalu sabar. Rere, tolong jangan hakimi perasaanku. Vino peduli padaku, dia memperhatikanku, tentu saja aku juga akan membalas usahanya. Hubungan kami bertahan lama karena kami saling peduli dan saling pengertian. Kamu boleh tidak mengerti, tapi bukankah menghargai orang lain itu hal yang mendasar? Ya sudah, hargai saja, semoga langgeng. Aku pergi dulu ya. Aku ingin mengajak Rio makan, kenapa dia tidak membalas pesanku? Bukankah Rio sudah punya pacar? Aku juga tidak bilang mau pacaran dengannya. Apa aku kurang cantik, atau dia memang tidak suka tipe sepertiku? Sudahlah, berhentilah merasa ingin menyelamatkan orang lain. Hargai saja nasib masing-masing. Halo, boleh tanya di mana asrama nomor 2? Ayo cek kartu kamus ini. Loh, isi koperku kok jadi begini? Baju kamu kan banyak, mungkin kamu salah ingat. Baju ini pas aku beli ukurannya S, kok sekarang jadi M? Wah, baru masuk kuliah sudah ada kejadian aneh. Ini bukan koperku. Pantas saja koperku hilang, ternyata kamu yang ambil. Baju kalian berdua, kalian janjian ya? Niru gaya aku ya? Enak saja, kamu yang tukang tiru. Sahabat emang gak kemana. Siapa juga yang mau sahabatan sama dia? Punyaku, aku yang ambil duluan. Dasar pembawa sial. Jadi siapa yang mau bayar botol ini? Dia. Kalian saudara ya, kompak banget. Siapa yang saudara? Aku saja, biar aku yang bayar. Permainan kecil antara sahabat ya. Wah, cantik banget. Kalian habis dari mana? Acara Natal, kami baru selesai menyanyi. Ternyata lagu yang kami pilih pun sama. Terus akhirnya kami tampil bareng. Gak mungkin sampai lagu pun sama. Kalian berdua ini seleranya sama, gayanya sama, hobi juga sama. Ada nggak sih yang beda? Ada, nilai ujian masuk mereka beda. Yang satu peringkat terakhir, yang satu peringkat pertama. Ujian tengah semester sudah dekat, kamu masih bisa tidur. Bukannya ini kemauanmu, akhirnya kita bisa berbeda. Jadi kamu ngaku kalau kamu nggak sehebat aku. Aku cuma mengalah ya, jangan sok tahu. Kalau nilaimu bagus, dosen akan suka, peluangmu lebih banyak. Sudah diam, lihat saja nanti, jangan nangis kalau nilaiku menyalipmu. Wah, dia sudah belajar selama 8 jam. Apa yang ada di balik gunung, kamu tidak perlu memberitahuku. Aku akan melihatnya sendiri. Hasil ujian sudah keluar. Aku nggak berani dengar. Nilai kita sama. Kamu juga peringkat terakhir. Kamu yang peringkat kedua. Hah? Kita berdua peringkat 2. Demi menyamakan nilai dengan temannya, dia sengaja mengosongkan satu jawaban. Ternyata dia sengaja mengatur nilainya. Sekarang kita benar-benar sama kan? Rambutnya beda. Yang satu pendek, yang satu panjang. Sekarang aku sudah mirip Fanny belum? Aku datang. Loh. Demi mirip kamu, aku potong pendek. Demi mirip kamu, aku sambung rambut. Kelihatannya kayak musuh, tapi aslinya sahabat sejati. Di asrama, aku menemukan versi lain dari diriku. Selama ada kamu di sisiku, dunia ini terasa tidak terlalu buruk. Nona muda, Nyonya besar menyuruh saya membantu Anda berkemas. Aduh, cepat pergi, nanti teman sekamar saya datang. Jangan sampai mereka tahu saya kaya. Nanti jadi susah berteman. Halo.
Hai, senang bertemu kalian. Tadi saya diantar sopir pakai mobil Toyota ke sini. Saya orang lokal, tadi ke sini naik taksi. Kasihan sekali, kalian bahkan tidak punya mobil sendiri. Sepertinya citra orang kaya saya harus dipertahankan di sini. Hai semuanya, perkenalkan saya Rere. Tadi saya diantar ayah saya naik Mercedes-Benz. Lihat nih kuku saya. Harganya 5 juta satu tangan. Wah, hebat sekali. Rere, tas palsu kamu ada benang yang lepas tuh. Saya sudah pilih restoran hotpot yang per orangnya 50.000. Bagaimana? Boleh. Saya biasanya cuma makan makanan Jepang yang 600 juta per orang. Ya sudahlah, terpaksa ikut kalian makan di pinggir jalan saja. Panas sekali setelah makan hotpot. Boleh aku nyalakan AC? Boleh, nanti biayanya kita bagi rata saja. Jangan, saya tidak mau bayar. Kulit saya sensitif dan rapuh. Menyalakan AC memperburuk kulit saya. Kalian tidak akan paham. Kopi harga 9.000 pun kamu minum. Saya cuma minum kopi dari biji kopi impor Amerika. Merek apa? Rasanya gimana? Saya kasih tahu pun kalian tidak akan pernah bisa mencobanya. Apa ini asrama Rere? Iya, Bibi cari siapa? Rere bilang dia butuh uang beli buku baru. Saya baru saja menjual angsa di rumah untuk memberinya sedikit uang tunai. Hah, itu pembantu rumah saya. Ayo keluar. Rere tidak mungkin membohongi ibunya sendiri demi mobilitas kan? Kita harus menghentikan sandiwara ini. Rere, berhenti berpura-pura. Sebenarnya saya ini putri orang terkaya di kota ini. Kuku kamu itu jelas palsu karena saya pelanggan VIP di sana. Mobil saya Toyota seri tertinggi yang harganya mahal. Tas kamu itu jelas tiruan. Saya tidak bawa mobil karena villa saya ada di depan sekolah ini. Tadinya kami ingin berteman denganmu sebagai orang biasa. Jadi kalianlah orang kaya yang sebenarnya. Nona, makanan pesanan kalian sudah sampai. Biaya jasanya sudah saya transfer ya, 50.000. Wah, 50.000 per orang. Saya sekalian ganti spray kalian ya. Tidak gratis ya, seminggu sekali 500.000. Siap, untuk tugas kelompok nanti siapa yang mau presentasi dapat transfer 1 juta loh. Apa ini tidak melukai harga dirinya? Berhenti di situ. Tidak apa-apa, selama saya melayani kalian, saya jadi merasa seperti orang kalangan atas karena banyak yang iri pada saya. Haha. Setidaknya kita membantunya secara ekonomi. Aku pulang. Wah, nona besar kita sudah kembali dari syuting acara realitas. Acara realitas apa? Apa sudah tayang di TV? Keluarga Maya mendaftarkannya untuk ikut program bertukar nasib dengan anak desa. Aku tahu acara itu sangat populer. Gadis yang bertukar denganmu, apakah dia sangat miskin? Datang ke kota untuk sekolah, aku tidak cocok di sini. Mari aku perkenalkan, ini adalah teman yang aku temui di desa. Halo semuanya, aku Fanny. Kak Maya bilang aku bisa ikut ke sini, mohon bantuannya. Aku sudah bicara dengan pihak sekolah, semua biaya sekolahnya akan ditanggung keluargaku. Oh ya, ini sedikit hadiah untuk kalian. Maya, kamu baik sekali, pantas saja kamu kaya raya. Kami tidak keberatan sama sekali. Selamat datang teman sekamar baru. Wah, asrama ini besar dan bersih sekali. Asrama sekecil ini dia bilang besar. Tempat ini terasa bukan milikku. Fanny, aku berikan tempat tidur ini untukmu. Di sini sangat nyaman. Terima kasih, aku belum pernah punya meja sendiri sebelumnya. Teh susunya sudah sampai, ini milik kalian. Ini enak sekali. Kamu belum pernah minum teh susu sebelumnya? Di tempatku tidak ada. Aku tahu aku tidak pantas berada di sini. Fanny, mulai sekarang anggaplah tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Aku membawakan banyak makanan enak dari rumah. Sini biar aku yang merapikan mejanya. Aku juga membantu. Biar aku saja yang menata makanannya. Fanny, aku bisa sendiri kok. Aku benar-benar merasa tidak pantas di sini. Aku sudah memesan teh susu lagi. Ini pasti sangat mahal. Tidak mahal, aku beli pakai kupon diskon. 1 untuk Fanny, 2 untuk Fanny, 3 untuk Fanny. Dulu di rumah aku selalu memberikan paha ayam untuk adikku. Duh, sejak Fanny datang, posisi kita sebagai sahabat jadi turun. Makanlah juga, aku tidak bisa menghabiskan semuanya sendirian. Dasar kamu ini, makan saja yang banyak. Kenapa kamu berani makan daging? Soalnya nanti kamu harus punya tenaga untuk angkat batu ya nak. Di mana sebenarnya seorang gadis bisa merasa memiliki sebuah tempat? Ayo cepat makan, nanti makanannya dingin. Terima kasih semuanya, aku belum pernah merasa memiliki keluarga seperti ini sebelumnya. Saat kamu bilang kamu suka teh susu, maka di mejamu akan selalu tersedia teh susu. Nah, sekarang kamu sudah terlihat seperti bagian dari kami. Setiap kali makan, paha ayam kesukaanmu akan selalu mendarat di mangkukmu. Aku sudah bosan makan paha ayam terus. Wah, sekarang kamu sudah mulai berani pilih-pilih makanan ya. Aku belikan gaun ini untukmu, kemeja kotak-kotakmu sudah ketinggalan zaman. Selera kakak memang yang terbaik, aku sangat menyukainya. Kamu sekarang sudah pintar bicara ya. Rasa tidak memiliki yang dulu menghantui, kini telah menemukan rumahnya setelah bertemu kalian. Ayo sini Fanny kecil, hari ini kita akan mendandanimu lagi. Kenapa Fanny bisa bersenang-senang di kota? Tenang, ibu sudah beli tiketnya. Pergi ke kota dan jemput dia pulang sekarang juga. Vino. Hai Fanny. Adik ipar, kamu kelihatan sedikit lebih gemuk ya dibandingkan di foto. Kan baru saja lewat Imlek, memang benar dia makan agak banyak sampai jadi lebih gemuk. Aku cuma bercanda, jangan dimasukkan ke hati ya.
Kata-kata bosmu tadi membuatku sangat tidak nyaman. Dia memang orangnya ceplas-ceplos, dia tidak bermaksud jahat kok. Tapi itu menyakitiku sebagai pasanganku, bukannya menenangkan perasaanku. Kenapa kamu malah membela dia? Aku tidak membela dia, aku hanya bicara fakta. Aku juga merasa tidak nyaman dan sedih. Ini juga fakta. Terus aku harus gimana? Harus langsung marah-marah di depannya? Dia itu bosku. Jadi perasaanku tidak lebih penting dari pekerjaan dan harga dirimu. Halo, total semuanya 650.000 ya. Oh, aku ada kupon 400.000. Maaf, kupon harus divalidasi sebelum makan, jadi ini tidak bisa dipakai. Harusnya kamu bilang dari awal dong. Maaf, ini sudah peraturan toko kami. Aturan macam apa ini? Sudahlah, biar aku bayar saja. Kenapa kamu malah membela toko itu? Jelas-jelas ini kesalahan mereka. Kenapa harus diributkan sih? Aku hanya membela hakku, kenapa kamu bilang aku ribut? Menurutku, kamu tidak perlu bertengkar dengan pelayan itu. Jadi di matamu kebutuhanku itu bisa diabaikan. Kenapa masalahnya jadi serumit ini lagi? Makan aja sendiri, aku pergi dulu. Dia itu benar-benar gila kalau sudah emosi. Coba kalau dia bisa seperti pacarmu, pasti aku tidak akan stres ini. Menurutku, Fanny orangnya baik kok. Semuanya aku duluan ya, aku mau jemput pacarku pulang kerja kan baru kumpul-kumpul, suruh dia pulang naik taksi saja. Dia pakai sepatu hak tinggi, jalan kaki tidak nyaman. Biaya parkir bulan depan naik 50.000, biaya listrik naik 200.000, tabungan liburan bersama Vino sudah terkumpul 3.200.000. Baru sekarang aku sadar dia bukannya tidak logis, tapi karena aku tidak pernah mau memahami perasaannya. Sini HP-nya. Mau apa? Kamu mau periksa HP-ku? Tabungan liburannya tidak perlu dikumpulkan lagi. Ayo kita pergi ke laut untuk menenangkan pikiran. Orang zaman sekarang benar-benar tidak sopan, sudah tua masih saja menyerobot antrian. Orang tua itu jangan terlalu... Tunggu, apa yang aku katakan? Fanny tidak salah. Sayang, jangan sedih ya. Orang-orang itu memang keterlaluan. Bagaimana bisa mereka bersikap seperti itu? Iya kan, padahal aku cuma beli 1 botol kecap, dia bawa barang sekeranjang penuh. Ayo kita cari supermarket lain saja. Ah, sudahlah, aku cuma mau mengeluh saja. Ayo, aku masakkan makanan. Nggak usah masak, hari ini aku ajak kamu makan besar. Selesaikan perasaan dulu, baru selesaikan masalah. Rasionalitas yang sesungguhnya adalah menyelaraskan perbedaan, belajar untuk mendengarkan dan memahami. Sayang, bulan ini pengeluaran aku beneran sudah lewat batas. Aku nggak bisa beliin kamu kado ulang tahun. Tapi aku janji, cincin ini cepat atau lambat bakal berubah jadi emas. Aku percaya sama kamu, uang kamu masih cukup. Memang agak kurang sih. Aku masih ada 600, aku transfer 500 ya ke kamu. Sayangku memang yang terbaik. Siapa yang mau bayar? Saya yang bayar. Cih, mau kondo. Sayang, ayo kita nonton bioskop. Tapi kan ini mata kuliah penting. Aduh, tadi aku lihat sepatu bola bagus banget. Ayo dong kita pergi lihat Nggak sebentar. usah deh. Ayo. Fanny tidak datang ya. Aduh, aku harus balik ke asrama nih. HP-ku juga habis baterai. Teman-teman satu asramaku semuanya sudah pindah keluar. Gimana kalau kita berdua? Tapi sewa apartemen di dekat kampus itu mahal banget. Nanti kalau udah sukses, aku pasti beliin kamu rumah besar. Pergi dulu ya. Fanny, sekarang baru sampai mana? Kamu sudah seheboh itu? Jarang-jarang aku suka seseorang, nggak apa-apa kok. Aku pergi dulu ya. Sayang, aku janji bakal kasih kamu masa depan yang sangat baik. Serang, dasar bego kalian. Rio, bulan depan sudah harus bayar sewa rumah. Rio, Lagi sibuk nih. Kamu juga tahu kan, ibuku nggak mungkin kasih aku uang lagi. tapi aku juga nggak punya alasan buat minta uang terus ke ibuku. Terus kita gimana? Sewa rumah selama ini kan cuma dari aku. Berisik banget. Kalau nggak mampu, kamu pindah balik aja ke asrama sana. Password salah. Maksudnya apa? Aku sudah bayar sewa untuk setahun ke depan. Kita putus. Demi kamu, aku sampai mutus hubungan sama teman-teman. Kuliahku berantakan, semua uangku juga sudah aku kasih ke Ya kamu. kalau gitu, jangan lakukan itu demi aku dong. Sudah pernah aku bilang kan, kondisi ekonomi keluarga laki-laki itu rata-rata saja. Kita mau lulus menderita sedikit itu wajar. Terus aku sekarang harus gimana? Otak bucinmu itu mending dipakai buat dirimu sendiri. Pasti sudah sukses dari dulu. Aku sudah dapat surat penerimaan kuliah dari luar negeri. Terus pacarmu gimana? Mana mungkin aku mengorbankan masa depanku demi cinta yang gak pasti. Emang cinta bisa buat makan? Bahkan captionnya pun gak diganti. Kalian berdua keluar saja kalau mau ngobrol. Mulai besok kamu bisa masuk kerja. Terima kasih.
Sudah bangun. Maaf, tadi ngantuk banget. Mau makan malam bareng, kamu kerja keras banget, bisa langsung jadi karyawan tetap. Ini buat kamu, makasih ya udah ajak makan. Jangan pernah mengorbankan masa depan dan pendidikan demi seseorang yang hanya bisa memberi janji manis tanpa usaha nyata. Fanny, aku pergi ambil yogurt kesukaanmu ya. Kalian lihat deh, baju yang dipakai Vino itu sudah dipakai dari semester 1 sampai sekarang semester 3. Kan gitu, Fanny punya pacar kayak gitu apa nggak malu-maluin? Aku kasih tahu ya, terakhir kali aku ketemu dia di kantin. Masa laki-laki makannya sedikit? Porsi penuh harganya 15.000 kan? Saya nggak butuh sebanyak itu. Tapi kamu nggak bisa balikin lauknya. 8.000 ya, sudah saya bayar. Uang 15.000 saja dipermasalahkan sampai begitu. Kasihan banget Fanny. Fanny, kamu itu suka dia karena apa sih? Karena dia lebih tua? Karena dia jarang mandi? Hahaha. Kalian jangan bicara sembarangan Fanny, ya. kamu harus hati-hati sama cowok kikir. Jangan sampai nanti kalau putus kamu disuruh ganti rugi uangnya. Payah banget pacaran kok sampai dicatat segala. Benar-benar deh cowok kikir yang menyebalkan. Jangan sembarangan ya menebak tentang pacarku. Hubungan kami sangat baik. Wah, menunya banyak banget. Bukannya kamu bilang ingin mencoba semuanya? Kamu baik banget. Terus kamu makan apa? Daging sapi dan nasi. Ini hadiah ulang tahun buat kamu. Ini kan HP baru yang paling aku inginkan. Sayang, kamu baik banget. Hari ini aku yang traktir kamu makan enak deh. Oh, jadi begitu ceritanya. Ternyata dia membelikanmu 3 porsi makanan. Tentu saja, itu kan daftar keinginan Fanny. Dia makan mie instan sendiri demi memberikan makanan enak buatku. Kalau gitu, Vino minimal belilah baju baru. Ya, aku memang pelit kalau buat diriku sendiri, tapi Fanny nggak boleh merasa kekurangan sedikit pun. Terima kasih sayang. Sempat-sempatnya kamu masih baca buku. Ada kejadian besar nih. Ada apa? Aku lihat Maya berduaan dengan pacarmu Vino di kelas. Pantas saja belakangan ini Maya selalu menghindar dari Fanny. Ternyata dia naksir pacarmu. Ayo kita gerebek mereka. Kalau ketahuan, bagaimana nasib Maya nanti? Masih sempat-sempatnya kamu mengkhawatirkan reputasinya. Teman sekamarku naksir pacarku. Aku harus bagaimana? Jangan-jangan pacarmu yang kasih harapan ke Maya, jadi dia salah paham. Benar juga, seingatku memang ada yang aneh waktu itu. Makan hotpot kok pilih kuah 2 rasa sih? Fanny suka pedas, tapi Maya tidak suka pedas. Wah, perhatian sekali. Aku ke toilet dulu ya. Aku juga. Maya, baju belakangmu tembus, pakai jaketku saja untuk menutupi. Aku juga bawakan pembalut dan air gula merah. Untuk tugas akhir, silahkan bagi kelompok berisi 3 orang. Fanny, kita sekelompok ya. Semua sudah penuh, aku sendirian. Maya, bergabunglah dengan kelompok kami. Maya, tumit kakimu lecet. Ini aku ada plester. Kalau Maya benar-benar menyatakan cinta, kamu mau apa? Maya, sebenarnya kebaikan yang kamu rasakan dariku itu bukan dariku, tapi atas permintaan Fanny. Maksudnya? Sebelum makan hotpot, Fanny yang mengingatkanku kalau kamu tidak suka makan pedas. Dia juga yang mencatat jadwal menstruasimu agar aku siap membantumu. Plester ini pun selalu ada di tas karena Fanny tahu kamu sering ceroboh. Aku minta maaf kalau ini membuatmu salah paham. Ternyata begitu. Aku pikir tidak ada pria yang sesempurna itu. Ternyata bebannya terlalu berat. Vino bodoh, kenapa baru bilang sekarang? Aku hampir saja merasa jadi orang jahat. Mungkin yang kamu sukai sebenarnya adalah perhatian-perhatian kecil dariku itu. Halo, aku masih di sini loh. Wah, ini sih malah jadi 2 pasangan.